Aku polisi, jiwaku penolong. Apa itu jiwa penolong? Jiwa penolong adalah pikiran, kepribadian, sikap atau naluri dari seseorang untuk melakukan pertolongan, memperhatikan, dan mengutamakan kepentingan dan kebaikan orang lain dengan tidak mementingkan diri sendiri yang muncul secara tulus tanpa ada rasa pamrih. Ada 3 aspek dalam jiwa penolong. Bertujuan khusus meringankan beban orang lain tanpa mengharapkan penghargaan dari luar, dilakukan secara sukarela, dan menghasilkan sesuatu yang bertujuan baik. Apa manfaat memiliki jiwa penolong? Tolong-menolong merupakan kecenderungan alamiah manusia. Seseorang mempunyai kebutuhan dasar untuk meminta dan memberikan pertolongan. Perilaku menolong tidak mengenal batasan baik dari ras, suku, dan agama. Tolong-menolong dapat dilakukan ke semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Menolong seseorang merupakan hal yang sangat mudah. Tapi, ada beberapa orang yang sangat sulit untuk melakukan pertolongan kepada orang lain. Banyak pertolongan diberikan karena rasa empati dari individu satu ke individu yang lain. Tanpa sadar, dengan menolong orang lain, maka seseorang tersebut mengembangkan konsep dirinya, yaitu gambaran campuran dari apa yang individu pikirkan terhadap orang lain mengenai dirinya dan seperti apa yang dirinya inginkan. Mengapa jiwa penolong penting bagi anggota Polri? Polri merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sebagai suatu organisasi yang besar, perilaku organisasi Polri dapat dipengaruhi oleh beberapa elemen penting antara lain manusia, struktur organisasi, teknologi, dan sistem sosial. Anggota Polri sebagai salah satu elemen dalam perilaku organisasi Polri merupakan kelompok yang bersifat dinamis sehingga mudah dibentuk dan dapat juga berubah. Apabila anggota Polri memiliki karakter yang baik, antara lain berjiwa penolong, maka efek bagi organisasi pun akan menjadi baik. Apa dasar hukum bagi anggota Polri? Tribrata, Catur Prasetya, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang struktur organisasi dan tata kerja kepolisian daerah, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang struktur organisasi dan tata kerja kepolisian resor dan kepolisian sektor, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang penyelesaian pelanggaran disiplin anggota Polri. Bagaimana metode untuk menumbuhkan jiwa penolong bagi anggota Polri? Anggota Polri sejak dalam masa pendidikan kepolisian telah ditanamkan nilai-nilai Tribrata sebagai pedoman hidup dan Catur Prasetya sebagai pedoman kerja Polri. Bahwa jelas disebutkan dalam Tribrata sebagai anggota Polri wajib menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum, dan juga senantiasa melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat dengan keikhlasan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban. Selaras dengan itu, dalam Catur Prasetya, anggota Polri memiliki kehormatan yaitu berkorban demi masyarakat, bangsa, dan negara untuk menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda, dan hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan senantiasa memahami dan mengamalkan butir-butir dalam Tribrata dan Catur Prasetya, maka akan tumbuh jiwa penolong dalam diri anggota Polri. Bagaimana agar jiwa penolong tetap terpelihara dalam diri seorang Bayangkara? Orang yang berjiwa penolong dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu empati, yaitu kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan berbagi rasa dengan makhluk lain. Contohnya ketika seseorang mampu bersikap seakan berada di posisi orang lain sehingga terasa ketulusannya. Mempercayai dunia yang adil, mempercayai bahwa tingkah laku yang baik diberi imbalan dan tingkah laku yang buruk diberi hukuman. Tanggung jawab sosial, setiap orang bertanggung jawab untuk melakukan yang terbaik untuk menolong orang yang membutuhkan. Locus of control internal, dapat memilih untuk bertingkah laku, memaksimalkan hasil akhir yang baik, dan meminimalkan yang buruk atau sebaliknya. Egosentrisme rendah, memiliki keegoisan yang rendah, mementingkan kepentingan orang lain terlebih dahulu dibandingkan kepentingan dirinya. Apa yang diaplikasikan dalam tugas sebagai perwujudan aku polisi jiwaku penolong?
Aku polisi, jiwaku penolong bukan sekedar jargon semata, namun merupakan sikap perilaku yang menjadi kebiasaan bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian maupun dalam hidup bermasyarakat. Jiwaku penolong diaplikasikan pada berbagai pelaksanaan kegiatan tugas pokok kepolisian, baik operasional maupun pembinaan, kepada masyarakat maupun ke dalam internal Polri. Bahkan selain tugas pokoknya pun, ketika itu adalah demi kemanusiaan dan harus segera dilakukan pertolongan, maka setiap anggota Polri melaksanakan dengan sukarela, tulus, ikhlas, dengan dilandasi itikat yang baik. Sudahkah ada di dalam dirimu, aku polisi, jiwaku penolong? Untuk menjawab hal tersebut, mari kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Apakah sebagai anggota Polri aku memiliki perasaan iba terhadap orang lain? Apakah sebagai anggota Polri aku hanya peduli pada diriku sendiri? Apakah sebagai anggota Polri aku mendahulukan kebutuhan orang lain? Apakah sebagai anggota Polri aku prihatin dengan masyarakat puas? Apakah sebagai anggota Polri aku sudah punya dorongan untuk menolong orang lain? Apakah sebagai anggota Polri aku berinisiatif menolong orang lain karena imbalan? Sudahkah sebagai anggota Polri aku menolong sesuai dengan kewenanganku?